yang kita ajarkan bukan kita ajarkan, kita lakukan di Buddha Bayu itu begini. Ini kita itu kalau saya background saya Zen. Kalau saya paksakan model Zen, pasti yang lain mental. Ya. Kalau paksakan wiridan yang non Islam mental. Kalau saya paksakan sanatan yang suka vipassana pasti mental. Lalu kami punya ide, mereka yang sudah nyaman dengan tekniknya pakai saja tekniknya. Ya. Jadi masing-masing punya teknik sendiri-sendiri. Tapi yang belum pernah meditasi sama sekali, kalau ingin belajar samatha, monggo silakan. Kalau mau belajar vipassana, monggo. Kalau mau belajar singkat bahasa Zen, monggo silakan. Kita ada yang bisa membimbing, bisa memberikan perkenalan, gitu. Nah, yang penting bukan tekniknya di grup meditasi Buddha Bayu. Yang penting adalah pengalaman batin. Kan kita tidak bisa memaksakan orang ke Jakarta harus lewat tol, ya kan? Harus kan ada yang ingin lewat selatan, ada yang ingin jalan lokal. Kita tidak bisa memaksakan itu. Jadi kalau sudah nyaman, silakan. Yang penting sharing pengalaman. Jadi yang Muslim yang datang, banyak yang Muslim juga dan muda-muda, sharing pengalaman dia selama meditasi. Terus yang Katolik juga sharing, yang Buddhis yang dari Vajrayana juga sharing, yang dari Mahayana juga sharing, dari Theravada, dari Zen juga sharing di situ. Jadi ibaratnya seperti pohon beringin. Bermacam-macam burung ada di situ, mereka cari makan sendiri-sendiri di sawah, ada yang di hutan, ada yang di kebun, tapi kumpul, kalau senja kumpul di pohon itu, ya kita berbicara di situ, menikmati hasil hari itu yang kita lakukan. Itu sebabnya kenapa grup ini bisa bertahan 9 tahun, 9 tahun tiap minggu ya, tiap minggu. Bisa bertahan. Kalau saya paksakan satu, pasti rontok. Banyak contoh kok. Banyak contoh. Rontok. Nah, selama proses meditasi itu kan ada pengalaman batin. Ya, pengalaman batin. Coba kalau mereka meditasi tiap hari, itu akan pengalaman batin. Kalau saya juga sebetulnya untuk bikin jurnal, kan semacam catatan harian itu untuk melihat. Saya dulu belajar meditasi pakai jurnal. Ini tak pikir lagi, orang pikir saya gendeng ini. Saya kalau habis meditasi dulu itu pakai jurnal, saya tulis pengalaman saya apa dari besoknya. Kalau bisa begitu, itu dulu saya lakukan. Nah, pengalaman ini yang kita bagikan dengan teman-teman saya. Tapi kan nanti overlap, overlap. Pengalaman ada yang khusus ngalamin ini. Ada khusus ngalamin ini, tapi rata-rata apa? Garis besarnya aja ya, itu yang saya pernah ikhtisarkan satu itu yang pakai nafas, ya. Itu kalau bicara pada anak panas hati pakai nafas. Itu bisa nafas di konsultasi di hidung atau di tangan, ya. Itu satu, ya. Kedua, juga ada yang memakai yang namanya method of no method. Itu metode tanpa metode. Itu bahasa Jepangnya sikan kasa. Jadi itu atau di sini sering dengar silent illumination, pandangan orangnya silent illumination itu ada. Itu jadi itu ya kita sekedar duduk, yang kita hanya mengamati batin kita. Ya, jadi tidak mengamati nafas tapi mengamati batin kita. Itu dua.
Ketiga, yang namanya koan atau lato, bahasa Chinese-nya kongan, bahasa Jepangnya koan, yaitu kita mempunyai cerita yang tidak masuk akal, yang mempunyai kalimat-kalimat yang tidak masuk akal. Kemudian oleh sang guru Zen ini, sang master Zen ini, kita disuruh ini yang masih tidak masuk akal itu maksudnya apa sih? Kita istilahnya kalau orang itu mencoba ngebor menembus terus di situ. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu ya sekedar sebetulnya ada kaitannya dengan tadi yang metode itu, yaitu ya sebenarnya kita ya hanya duduk menyadari saya itu duduk, menyadari saya pikiran muncul, biarkan muncul, nanti lenyap sendiri, kita yang mengamati pikiran. Itu sebetulnya metode itu di situ sebetulnya sama dengan ini. Tapi bedanya kalau metode kalau ini betul-betul bukan bedanya sebenarnya. Lebih tepatnya ini lebih mendalam dalam arti kalau yang satu itu kita duduk melihat pikiran keluar masuk, yang satu itu duduk menyadari kita eksis. Jadi boleh digabungkan yang satu lebih dalam, yang satu lebih di luar. Itu. Jadi kira-kira tiga itu. Jadi nafas, koan, itu terus metode tanpa metode. Terus ada lagi yang pakai mantra. Mantra kalau kita sering dengar kan kalau biku-biku itu kan sebetulnya mantra. Om mati paling itu, om mati itu kan sebenarnya mantra. Itu ada juga yang pakai. Napas. Jangan anapanasati bernapas. Itu pemula ya, jangan diremehkan. Buddha itu mencapai pencerahan karena anapanasati loh. Bodhidharma anapanasati. Zen Master itu banyak yang mencapai pencerahan karena anapanasati. Baru setelah dia mencapai pencerahan, atau kalau di dalam bahasa Jepangnya itu satori, ya, baru dia kembali ke mencoba metode tanpa metode. Tapi biasanya pencerahan itu bersegi. Dan terus terang saya juga banyak. Kalau saya ada pikiran yang kalut sekali, ya saya pakai nafas. Itu barusan ada yang ngirim saya Krisawatinya. Dia praktisi Zen dari Korea. Yang barusan ini tadi barusan pagi ngirim. Persis namanya itu. Dia nanya ke Zen Master Sun Suzuki. Saya mengalami gundah-gulana gitu begini, terus kaki saya sakit ini. Saya harus pakai metode apa? Ya metode set itu ya itu kamu mengalami sakit, kamu mengalami gundah-gulana. Ya itu metode set. Kamu amati saja itu. Amati saja. Itu nanti hilang sendiri. Ya itu metode set. Jadi set itu bukan sesuatu yang lepas di awal-awal, enggak, justru yang kita alami. Makanya kalau di dalam tradisi Zen, kalau kita ngasih dana biasanya, itu biasanya terkait dengan pengalaman. Jadi bukan saya buka sutra atau Bible terus saya berkhotbah di situ, enggak. Pengalaman. Ini pengalaman apa? Ini kan kata orang. Yang di sutra dan di kitab suci ini kata Allah. Pengalaman lu sendiri apa? Lalu apa gunanya ceritakan atau kita lain?
itu hanya untuk tes pengalaman ini. Bukan itu kita dibawa ke sana. Kita dibawa 2500 tahun yang lalu. Bukan. Ini untuk tes yang ini. Ini sikap ini berbalik ya. Ini berlawanan ya. Yang satu kita percaya penuh. Kalau perlu hidup sekarang dibawa ke 2500 tahun yang lalu, jalan-jalan harus pakai apa? Kuda atau ini. Kalau perlu begitu. Ini kalau percaya bohongan. Sedangkan yang dilakukan di sini harusnya ini pengalaman. Itu saya bawa ke sini untuk ngetes bahwa pengalaman saya itu betul atau tidak. Dalai Lama mengatakan begini. Saya masih ingat itu waktu ada seminar di Boston, di MIT, dia mengatakan begini. Kosmologi dan biologi Buddhis semua yang ada di kita perlu ditinggalkan, harus ditinggalkan kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman di hidup kita itu adalah terikat dengan waktu. Ya, itu tidak ada. Loh, kok tidak ada? Loh, Anda percaya anicca enggak? Loh, kok bisa jadi itu? Katanya percaya anicca. Tidak ada yang kemarin. Loh, kok bisa mengabadikan? Yang benar yang mana? Anicca atau yang abadi? Yang saya harus mengimani itu dua hal yang berbeda. Satu untuk mengimani, untuk menjadi faith, yang satu untuk tes. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kecenderungan kita manusia itu malas tes. Idealnya itu kita punya satu guru yang ini ya, ngomong betul-betul makan ya, betul-betul makan dan betul-betul meditasi, bukan hanya sama di sana seperti saya tadi, bukan betul-betul dia meditasi siang malam itu kalau itu. Nah, itu idealnya punya guru itu. Nah, dan guru itu punya pengalaman lebar, jadi bukan hanya satu. Istilahnya bisa silat tapi beberapa jurus itu, bukan hanya satu jurus saja itu. Nah, itu kalau bisa punya guru ya tahu betul-betul. Nah, nanti si guru itu akan dilihat dari karakternya. Kamu cocoknya memang pakai ini. Itu kalau ideal. Nah, kalau tidak ada guru, nah persamaannya kan tidak ada guru yang ini ya kita pelajari aja, kita ambil 3-4 metode cari yang paling nyaman buat kita. Paling nyaman, saya kalau duduk bisa enak, itu enak bukan artinya untuk tidur ya, bukan. Artinya kita bisa menjadi betul-betul aware, sadar. Itu yang mana? Ya, yang mana tinggal ambil 3. Kalau ketemu itu ya ambil itu aja. Sampai nanti kita ketemu ikut retret, ketemu guru, nanti gurunya melihat, oh sebetulnya ini memang betul-betul cocok buat Anda, ya teruskan. Tapi kalau gurunya bilang, wah ini tidak cocok buat Anda, ya kita ganti. Tapi sekali lagi, gurunya harus tahu beberapa jurus, jangan satu jurus. Saya itu protes meditasi juga kadang-kadang sakit, tapi meskipun harus menjaga geraknya, saya tetap terusin sampai akhir. Saya bahkan pernah, saya sudah tidak tahan sama sekali. Saya pikir kalau saya mati pas meditasi, pas protes, saya perlu mati. Justru itu biasanya mereka yang sudah canggih, sudah advance. Kalau sudah tinggi, enggak. Pernah mendengar kalau kita tepuk tangan,
dengar suaranya. Pernah mendengar kalau bertepuk hanya dengan satu tangan, suaranya enggak. Nah itu kita berdaya. Itu yang salah satu contoh. Itu ada ribuan itu. Kalau desain itu ada ribuan dan Zen Masternya ngasih. Setiap orang jawabannya beda. Jadi misalnya tadi ya tepuk tangan itu setiap orang beda. Nggak ada jawaban standar yang tahu Zen Master. Misalnya saya pernah nanya, iseng-iseng nanya ke Zen Master saya, loh kok setiap orang jawabannya beda-beda ya, kamu setiap individu kan mempunyai karakter sendiri-sendiri. Dan dia bilang begini, sebelum saya konsultasi, kalau di desain ya, sebelum konsultasi kalau di rekrat itu kita ambilkan dari terus Zen Masternya bisa kan jawabnya, ya kan nggak ngomong, kan nggak boleh ngomong teriak itu, ya nggak pernah itu. Dengan dari cara kamu memukul bel, saya tahu kamu sudah makan mengalami satori atau pencerahan. Dia bilang, dari cara kamu membuka pintu kamar saya tahu kondisi kalian. Dia bilang, jadi karena pengalamannya dia dan dia memang Zen Master. Dan setiap orang beda-beda, buka pintu kan tidak sama setiap orang. Ada yang kelepek, ada yang dan dia bisa matching luar biasa. Jadi itu contohnya. Jadi yang tidak masuk akal itu, ya memang kita harus perdalam betul. Nah, itu ada yang menanyakan begini, apa sih bedanya duduk yang metode tanpa metode yang hanya keluar masuknya pikiran atau kesadaran diri aja, dengan yang metode yang wato itu apa bedanya? Ada yang mengatakan begini kepada saya waktu itu, kalau yang duduk diam atau datang tanpa metode itu begini, kalau dia bilang itu ada kaca jendela, itu kan kotor. Nah kamu berdirinya satu-satu ini terus. Saya ulangi lagi. Nah kalau yang batu tadi yang metode itu yang pakai kohan itu kotor. Kamu ambil satu titik, kamu bersih sampai 20 bersih, sampai bisa ngecek. Oh di balik sana ada dharma seperti itu. Nanti batunya yang lain sini dilubangi lagi. Lihat sana. Itu bedanya ada. Jadi yang satu itu sangat fokus, tapi sempit, ya. Yang metode waktu itu fokus tapi sangat sempit, makanya perlu banyak lubang, makanya koan itu banyak kalau di desain itu banyak. Atau yang model singkatasan kan, ya singkatasan ya itu. Jadi nanti hasilnya sama. Kalau ini bersih, ini juga. Kalau ini komplit kan bersih. Jadi terserah mau latihan bagaimana. Saya dulu awal dari ikut Zen, meditasi Zen, saya juga punya cita-cita. Saya ingin meditasi karena wah ini soal orasinya lebih jauh. Soal apa ya? Sok-sokan. Saya ingin mengalami pencerahan. Saya bilang sama Zen Master saya serius. Kamu bisa mengalami pencerahan di sini. Latihan di sini. Latihan
pengalaman saya itu mungkin berubah. Pengalaman saya, jadi pencerahan itu sudah tidak saya gubris lagi. Gitu. Saya hanya mengolah badan saya saja. Wah, nggak usah, pencerahan ini badan saya aja. Nah, saya kan konsultasi kan itu kalau di sana itu ada konsultasi 1 lawan 1 dengan masternya. Kalau perlu kita debat kepala-kepalaan juga boleh, sama senior boleh kepala-kepalaan. Itu orang Jepang, dia orang Jepang. Nah, saya tanya, saya kok berubah? Oh iya, ya bagus, teruskan saja loh. Nah, dulu saya ini bagus, sekarang saya berubah juga bagus. Lalu saya pikir ini, lalu pencerahan itu apa? Apa sih? Dia bilang, yang meditasi itu untuk meditasi. Ini katanya, yang meditasi itu untuk meditasi. Perkara kamu mencapai pencerahan atau kamu bisa terbang ke langit atau bisa menghilang itu anggap saja itu bonus. Meditasi untuk meditasi. Gitu. Jadi kalau akhirnya saya melihat bahwa kalau ada seseorang berbicara ada goal sekarang ya posisi saya sekarang, kalau orang berbicara ada goal bahwa kamu akan bisa begini tentang kesehatan, menghilangkan kanker atau apa segala macam, oke, that's okay, tapi itu tidak harus saya kejar. Saya di dalam praktek sehari-hari saya punya prioritas ini. Gini ya, kembali ke pengalaman saya. Awalnya kan saya ingin alami pencerahan. Wah, punya bagus. Itu tapi lama-lama tumbuh sendiri waktu itu. Lama-lama kalau kita serius meditasi ya kita bukan hanya fashion ya, bukan hanya fat istilahnya fashion itu nanti tumbuh sendiri pengetahuan begini. Nah akhirnya saya waktu itu kan ketemu dengan dia, saya merasa soalnya meditasi itu meditasi, kamu ini hanya sebagai bonus. Nah ya pegangannya apa ya, pegangan sebetulnya dharma hidup kita, event alam semesta ini sih pegangan saya. Jadi event yang istilahnya mekar di hadapan saya itu sebetulnya objek meditasi yang luar biasa, event yang jadi misalnya saya menggunting merapikan tanaman itu, bahwa saya bisa menikmati bunga di situ, udara yang segar sejuk di situ, itu objek meditasi sendiri. Jadi itu apa ya istilahnya epifani sendiri. Epifani itu ya pencerahan kecil sendiri, kita bisa menikmati. Nah, kebiasaan kita itu selalu kalau pasang waktu itu selalu mengharapkan yang paling besar. Nah, pencerahan kita kan selalu targetnya kan kayak ada. Selalu istilahnya bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya betul kan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, jangan setinggi mengan. Kalau setinggi mengan jatuh langsung tanah. Kalau setinggi langit jatuh masih di awan. Nah, itu biasanya kita itu yang bikin kita frustasi. Kebanyakan dari kita frustasi karena targetnya terlalu tinggi. Jadi lama-lama saya menyadari itu, saya akhirnya menjalani apa? Menjalani dharma yang ada di muka saya. Dharma yang ada dua tadi, dharma itu sabda ajaran Sang Buddha, atau dharma itu peristiwa alam semesta. Sebetulnya ini sama. Kalau kita mengadakan ajaran Sang Buddha dan
peristiwa alam semesta itu sama, hakikatnya sama. Nanti kalau jenengan sudah belajar meditasi dalam sekali, ternyata ini yang dimasukkan juga ternyata ini. Ya, itu kita pelan-pelan ke situ. Jadi kita jangan sampai pada mentality. Kalau kita dianugerahi pencerahan seperti Sang Buddha, ya kita bersyukur sekali. Tapi kalau tidak dianugerahi seperti itu, apakah kita tertutup? Enggak. Kita enggak tertutup. Bahkan di dalam kalau Sutta itu ada satu kata, yang menarik sekali. Ini ucapan Sang Buddha sendiri. Kalau tidak ada nibbana, tidak ada karma, apakah saya harus berbuat baik? Itu ada itu. Sang Buddha menjawab sendiri di sini. Jadi dengan perkataan lain, Sang Buddha sudah mengantisipasi bahwa kita tidak perlu, kita ini tidak perlu ada nibbana, ada percaya kepada kamu untuk berbuat baik. Itu sudah ada sendiri. Itu bagi saya luar biasa. Nah, di Barat itu kan agama Buddha masuk belakangan. Di Eropa, Amerika Latin kan masuk belakangan. Itu kebanyakan tidak orang Buddhis di sana, kebanyakan tidak percaya kepada kelahiran kembali sama karma. Tapi berbuat baik karena berbuat baik kenapa? Udah itu aja pikirannya seperti itu. Dan bagi saya itu luar biasa. Orang-orang dulu itu yang orang Yahudi yang punya prinsip bahwa berbuat baiknya benar baik itu luar biasa karena dia tidak diiming-imingi kamu melahirkan kembali nanti jadi orang kaya orang kaya. Itu memang nama-nama saya tipis ya betul itu betul sekali. Itu teruskan saja. Itu nanti ada fenomena yang muncul berikutnya itu muncul. Jadi jangan diganti itu kalau istilahnya di sini. Nanti ada fenomena yang akan muncul. Diteruskan itu. Itu nanti ada yang namanya limitan segala macam. Itu teruskan. Jangan ganti dari yang awal tadi itu. Kecuali kalau gurunya ada yang betul-betul jago sekali. Kelebihan Sang Buddha itu di situ loh. Kelebihan Sang Buddha itu tidak mengajarkan meditasi umum itu tidak. Meditasinya itu di-cater, ya dipaskan untuk individu. Ada yang kunci dia mencapai kecerahan. Lalu ada yang lepas. Nah itu si Ananda mencapai kecerahan setelah bangun-bangun itu. Metodenya apa? Tanya ke Ananda. Saya sendiri juga nggak tahu metode yang dipakai Ananda kalau baru mencapai pencerahan waktu dia bangun. Itu kehebatan Sang Buddha. Ya. Nah, harusnya ya kita nggak perlu sampai seperti Sang Buddha ya. Harusnya guru-guru meditasi bisa begitu. Ya, nggak perlu harus Sang Buddha. Atau guru-guru sekolah juga sampai situ. Anak ini bakatnya matematik, bisa bikin. Anak ini bakatnya musik, bisa bikin. Bukan standar umum semua harus bisa. Itu istilahnya ada istilahnya. Binatang di seluruh kebun binatang, semua binatang di kebun binatang harus bisa berenang. Itu istilahnya. Ya ini kan nggak bisa berenang, kucing segala macam. Harusnya
belum meditasi bisa lepas. Kalau menurut pendapat saya jangan sudah maju yang luar biasa kalau sudah bisa melihat bahwa yang kedua itu ya masih gagal, yang pertama masih gagal, itu berarti sudah ada kemajuan luar biasa. Tapi yang ingin saya katakan bukan fisiknya, seharusnya gini ini juga saya alami begini. Meditasi itu bukan menyempit, tetapi justru kita bisa melihat lebih luas. Mungkin saya salah tangkap tadi. Mungkin maksudnya lebih luas itu gini loh pakai cerita, pakai perumpamaan aja. Pernah dari undur-undur? Ya. Undur-undur. Pernah kan? Undur-undur. Semakin dalam yang permukaannya makin luas itu. Dia semakin dalam itu luas. Kalau undur-undur, kalau datar kan dia cuma satu spot itu, terus di dalam kan itu. Nah, seharusnya di situ. Nah, kelemahan yang saya alami, saya kan orang sains, banyak berkutat di matematik, logika. Penghambat utama dari kebijaksanaan itu wisdom. Penghambat utama itu logika. Penghambat utama. Karena wisdom itu tidak bisa dirumuskan. Dia muncul dulu aja, tidak bisa dirumuskan, tidak bisa diprediksi, muncul begitu saja. Nah, begitu kita logika masuk, kita cenderung untuk merumuskan. Begitu kita merumuskan, mendefinisikan apa yang kita alami, itu hilang. Itu pengalaman dari saya. Jadi setiap saya mengalami ini itu, kemudian saya cenderung untuk merumuskan ini apa, harusnya gimana, ini akhirnya saya kehilangan momentum untuk lebih dalam. Harusnya saya waktu itu atau mungkin juga sekarang kadang-kadang saya harus melepas itu. Tapi memang melepaskan logika itu menyakitkan. Susah ya? Menyakitkan, bukan hanya susah, menyakitkan. Bahwa sesuatu yang sangat benar itu harus saya lepaskan. Itu menyakitkan. Kita harus membedakan antara ini kelemahan bahasa kita ya. Kelemahan bahasa kita harus membedakan antara awareness sama consciousness. Nah, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kesadaran, padahal artinya beda. Ya. Awareness itu kondisi kesadaran yang tidak memegang objek. Sedang consciousness itu kesadaran yang memegang atau memegang objek. Tidak ada consciousness tanpa objek. Jadi consciousness harus ada objek. Jadi kesadaran awareness itu yang menangkap objek itu disebut consciousness. Nah, objek itu bisa pikiran, bisa materi, gitu. Nah, pertanyaannya, setelah awareness itu apa? Tidak ada apa-apa. Ya awareness ya awareness. Karena di situ di luar
ruang dan waktu. Di luar ruang dan waktu. Kalau consciousness itu ada objeknya, kalau objeknya materi kita terikat waktu gitu. Materi itu terikat waktu. Kalau materi dan waktu itu terikat dengan gerak. Tidak ada gerak, nggak ada waktu. Coba seluruh dunia ini, seluruh alam semesta itu diam. Nggak ada matahari keliling segala macam. Nggak ada waktu. Ya. Nah, adanya materi dan adanya gerak itu menimbulkan waktu. Nah, itu ditangkap oleh consciousness. Jadi kalau awareness itu tidak nangkap apa-apa. Jadi ya tidak di ruang. Jadi kita tidak perlu menanyakan setelah itu ada apa. Karena kata-kata setelah itu kan menunjukkan waktu. Setelah. Nah sekarang masalahnya waktu itu di mana? Waktu itu di mana sekarang? Kita nggak bisa menangkap ruang tidak bisa melihat ruang on the space. Waktu cahaya kita nggak melihat cahaya. Ini semua bayangan dari apa pantulan cahaya. Ini bahasa ini lampu ini upil, ini bukan cahaya. Cahaya itu kalau di sini kita nggak melihat. Kalau kita melihat cahaya, saya tidak bisa melihat jam itu, ketutup cahaya itu, ketutup cahaya. Jadi itu ada yang masa tadi Pak bagus sekali, namanya Majid, dia Zen Master, dia ngulas tentang tentang sifat cahaya itu bagus sekali. Itu saya pernah nulis itu waktu Dharma di sana saya pernah ngasih Dharma di sana di antara guru praktisi Zen tentang cahaya. Nah itu menarik sekali karena cahaya itu tidak mengenal waktu. Cahaya itu ternyata secara fisik itu cahaya itu tidak mengenal waktu. Yang mengenal waktu itu materi ini. Saya enggak. Itu menarik. Nah pertanyaannya itu kan, kalau tidak ada waktu kan berarti tidak ada besok, sekarang, yang lalu. Nah, ini pertanyaannya kelihatannya sederhana. Ini gandeng rantainya kalau begitu karma di mana? Kelahiran kembali di mana? Apa yang disebut impermanen? Impermanen itu mengasumsikan adanya waktu. Betul kalau nggak ada permanen gitu. Jadi awareness itu kita tahu awareness itu ya pas pada waktu kita masuk dan keluar. Jenengan nanya ke orang yang sudah mengalami awareness mesti nggak akan bisa cerita. Cuma dia bisa cerita saya masuk awareness sama keluar dari awareness. Tidak bisa menceritakan di situ. Kalau dia masih bisa menceritakan itu bukan awareness, itu konsistensi. Kalau saya dulu ngomong itu di Jawa itu nggak ada hubungannya. Jadi waktu
Kaisar Wu itu nanya, saya itu kan memberi makan ribu, memberikan mereka membangun biara mereka, mengajarkan, menyebarkan juga dharma, mengajarkan ini itu segala macam. Itu dalam ceritanya itu ada catatannya, itu dibacakan oleh si itunya apa para tua-tuanya gitu. Jawa berita si Kaisar Wu namanya Wu Yang. Saya pahala saya apa di situ? Di Jawa nggak ada. Budi Dharma ini kurang ajar Kaisar nggak ada. Nah kalau gitu Budi sini itu apa? Sunyata. Budi sini sunyata. Terus si Kaisar Wu kan jenderal. Kamu siapa? Tidak tahu. Nah, saya suka penerjemahannya. Ya. Saya kan menerjemahkan dari bahasa Inggris. Nah, orang yang nulis dalam bahasa Inggris ini mesti orang yang tahu, bukan hanya sekedar terjemahkan, tapi ini orang yang praktis meditasi. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata I don't know. Ini dari bahasa Inggris, I don't know. Saya tidak tahu. Enggak. I-nya itu hilang. Jawabannya dulu. Padahal don't know itu bahasa Inggris itu harus ada subjek. Lain dengan bahasa Jawa yang luar itu nggak ada subjeknya. Dari lampu nggak ada subjeknya. Kalau bahasa Inggris itu harus ada subjek. Nah ini penerjemah dari bahasa Cina ke Inggris itu ini luar biasa, dia menghilangkan subjeknya. Ini konsep anatta dono. Jadi dia tahu bahwa state of mind-nya, kondisi batinnya si Kaisar Wu itu Budi Dharma itu sudah anatta. Terjemahkannya gitu. Saya tertarik di situ. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Kalau saya membaca ulang-ulang, ini termasuk Quran ini sebetulnya bisa terjadi. Mengapa bisa terjadi begitu? Sebetulnya praktek Buddhisme itu bisa dikelompokkan menjadi garis besar dua. Yang kita hanya mencari kehidupan yang lebih baik, pahala segala macam, sama yang ini betul-betul lenyap. Itu prakteknya. Nah tinggal kita memilih yang sama baiknya, kita menjadi lebih baik atau yang sama baiknya. Terus ini, iya, iya mau, ya, oke, kapan-kapan nanti sembilan. Oke, mungkin kita tutup di sini ya. Untuk